Inilah partai politik pengusung 3 paslon Pilkada Sumsel 2024. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Selatan diprediksi paling banyak akan diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dukungan partai politik sudah mulai mengerucut ke masing-masing pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai syarat pencalonan. Dukungan partai politik tersebut diperhitungkan dari perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemilihan umum 2024. Sesuai dengan hasil pemilihan umum tahun 2024 terdapat 75 kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terdistribusi sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 7 kursi atau 9,33%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 11 kursi atau 14,67%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 9 kursi atau 12%. Partai Golongan Karya memperoleh 12 kursi atau 16%. Partai Nasdem memperoleh 10 kursi atau 13,33%. Partai Buruh memperoleh 0 kursi atau 0%. Partai Gelombang Rakyat Indonesia memperoleh 0 kursi atau 0%. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 7 kursi atau 9,33%. Partai Kebangkitan Nusantara memperoleh 1 kursi atau 1,33%. Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 1 kursi atau 1,33%. Partai Garda Republik Indonesia memperoleh 0 kursi atau 0%. Partai Amanat Nasional memperoleh 6 kursi atau 8%. Partai Bulan Bintang memperoleh 0 kursi atau 0%. Partai Demokrat memperoleh 8 kursi atau 10,67%. Partai Solidaritas Indonesia memperoleh 0 kursi atau 0%. Partai Perindo memperoleh 1 kursi atau 1,33%. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 2 kursi atau 2,67%. Dan Partai Umat memperoleh 0 kursi atau 0%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Partai politik apa sajakah yang akan memberikan dukungan kepada 3 pasangan calon agar ketentuan syarat pencalonan itu dapat terpenuhi? Pasangan bakal calon Herman Deru dan Cik Ujang. Pasangan bakal calon Herman Deru dan Cik Ujang setidaknya mendapatkan dukungan dari 3 partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. 1. Partai Nasdem yang memiliki 10 kursi atau 13,33%. 2. Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki 7 kursi atau 9,33%. Dan 3. Partai Demokrat yang memiliki 8 kursi atau 10,67%. Akumulasi jumlah kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 25 kursi atau 33,33% dari total kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk ketiga partai politik ini sudah final memberikan dukungan atau telah resmi memberikan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon Herman Deru dan Cik Ujang. Dengan kata lain,
terdapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah lebih dari 15 kursi atau lebih 20% dari total jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga syarat pencalonan dengan simulasi tersebut terpenuhi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem resmi telah memberikan rekomendasi ke pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Cik Ujang untuk pemilihan gubernur ini pada 3 Juni 2024 oleh Sekretaris Bapilu Wely Aditya di Nasdem Tower, Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada Herman Deru dan Cik Ujang untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan pada Pilkada serentak 2024 ini. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024. Selanjutnya pasangan bakal calon Herman Deru dan Cik Ujang mendapatkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan surat keputusan secara resmi kepada pasangan Herman Deru dan Cik Ujang sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan pada 11 Juni 2024. Surat rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera 10 Juni 2024. Pasangan bakal calon Mawardi Yahya dan Anita Noringhati. Pasangan bakal calon Mawardi Yahya dan Anita Noringhati diprediksikan akan didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya yang memiliki 11 kursi atau 14,67%. 2. Partai Golongan Karya yang memiliki 12 kursi atau 16%. Dan 3. Partai Amanat Nasional yang memiliki 6 kursi atau 8%. Akumulasi jumlah kursi dari ketiga parpol tersebut sebanyak 29 kursi atau 38,67% dari total kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kata lain, terdapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah lebih dari 15 kursi atau lebih 20% dari total jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga syarat pencalonan dengan simulasi tersebut terpenuhi. Prediksi ketiga partai tersebut akan mengusung pasangan bakal calon Mawardi Yahya dan Anita Noringhati dengan argumen sebagai berikut. Mawardi Yahya tidak hanya kader Partai Gerakan Indonesia Raya, tetapi ia merupakan tokoh penting di Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia adalah anggota Dewan Pembina Pusat Partai Gerindra pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 lalu. Ia menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Sumatera Selatan. Mawardi Yahya yang lahir di Sukaraja Baru, Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 2 Maret 1958 ini merupakan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018 hingga 2023, Bupati Ogan Ilir periode 2010 hingga 2015, Bupati Ogan Ilir periode 2005 hingga 2010, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2004 hingga 2005. Dan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 1999 hingga 2004. Sedangkan Anita Noringhati tidak hanya Srikandi Partai Golkar, tapi termasuk dedengkot Partai Golkar di Provinsi Sumatera Selatan. Perempuan yang nama lengkapnya Hajah Raden Ayu Anita Noringhati SH.MH ini adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perempuan yang lahir di Klaten, Jawa Tengah 28 Juli 1963 ini
merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia benar-benar kawakan sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, karena menjadi anggota DPRD 3 periode berturut-turut yaitu periode 2009 hingga 2014, periode 2014 hingga 2019, dan periode 2019 hingga 2024. Memang saat ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar belum mengeluarkan rekomendasi untuknya, karena untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Partai Golkar belum mengeluarkan rekomendasi. Hingga tayangan ini dibuat, baru 2 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dikeluarkan rekomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, yakni Khofifah Indar Parawangsa untuk Pilkada Jawa Timur dan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Sedangkan untuk Partai Amanat Nasional, kecenderungannya akan tali temali dengan rajutan politik di Koalisi Indonesia Maju. Maka pilihan yang paling nyaman adalah memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon Mawardi Yahya dan Anita Noringhati. Di tingkat daerah pun, bagi Partai Amanat Nasional, akan mudah dan langsung bisa bergerak, karena baru saja dalam satu tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Apalagi bakal calon gubernur yang didukungnya yaitu Mawardi Yahya, merupakan ketua tim pemenangan. Apalagi Heri Amalindo dan Popo Ali Murtopo. Pasangan bakal calon Heri Amalindo dan Popo Ali Murtopo diprediksikan akan didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan. 1. Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki 7 kursi atau 9,33%. 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki 9 kursi atau 12%. 3. Partai Kebangkitan Nusantara yang memiliki 1 kursi atau 1,33%. 4. Partai Hati Nurani Rakyat yang memiliki 1 kursi atau 1,33%. 5. Partai Perindo yang memiliki 1 kursi atau 1,33%. Dan 6. Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki 2 kursi atau 2,67%. Akumulasi jumlah kursi dari ke-6 parpol tersebut sebanyak 21 kursi atau 27,99% dari total kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kata lain, terdapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki jumlah lebih dari 15 kursi atau lebih 20% dari total jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga syarat pencalonan dengan simulasi tersebut terpenuhi. Heri Amalindo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini menjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Ia menjabat Bupati 2 periode sekarang 2021 hingga 2024 dan periode sebelumnya yaitu periode 2016 hingga 2021. Ia lahir di Lahat, Sumatera Selatan 24 September 1963. Sebelum menjadi bupati, ia adalah birokrat. Jabatan yang diembannya antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin pada 1999, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan pada 2009. Pernah juga menjadi penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada 2013 hingga 2015. Sebagaimana kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mengusung calon kepala daerah baik itu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota pada Pilkada 2024 ini, memprioritaskan kader internal.
Kebijakan ini secara khusus pun ditegaskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Giri Ramanda N. Kimas, bahwa partai akan memprioritaskan kader, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota pada Pilkada 2024 ini. Hal tersebut ditegaskan saat penerimaan pengembalian formulir pendaftaran Heri Amalindo sebagai bakal calon gubernur di Sekretariat PDI Perjuangan Sumatera Selatan Senin 13 April 2024. Secara nasional, soal prioritas kader ini juga ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto 29 Juni 2024 bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memprioritaskan kader internal dan tak ingin buru-buru. Popo Ali Murtopo saat ini menjabat Bupati Oku Selatan. Ia menjabat Bupati Oku Selatan 2 periode. Periode sekarang Perit 2021 hingga 2024 dan periode sebelumnya periode 2016 hingga 2021. Ia lahir di Muara II, Sumatera Selatan. Sebelum menjadi bupati, ia menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan periode 2009 hingga 2014. Saat ini, ia merupakan kader Partai Golkar. Namun, saat Partai Golkar menggelar acara yang menghadirkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar di ballroom lantai 2 kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu 6 Mei 2024 yang lalu, ia mengaku tidak diundang. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan besar diprediksikan akan memberikan rekomendasi kepada pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali Murtopo ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai pondasi bagi koalisi partai politik pengusung pasangan ini. Sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan akan sejalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejalan dengan koalisi pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 lalu. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa, cenderungannya diprediksikan menjadi bagian pengusung ini pasangan ini, karena dari komposisi yang ada, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan tempat dan bisa leluasa berkiprah. Namun bila Partai Kebangkitan Bangsa memilih koalisi selain pasangan ini, maka pasangan ini menjadi bubar. Jumlah kursi partai politik menjadi 14, kurang 1 kursi untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Sedangkan Partai Kebangkitan Nusantara, karena pencalonan memerlukan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nusantara, maka dari corak kepartaian yang ada, diprediksikan lebih condong ke pasangan ini. Namun demikian bila terdapat komunikasi lain yang bersifat personal di daerah dan bisa dinyakinkan oleh pengurus di daerah kepada pusat, maka rekomendasinya bisa saja ke lain. Begitulah prediksi mengerucutnya partai politik berdasarkan analisis yang berkembang saat ini. Tentu saja ini tidak bersifat final. Dinamika politik di pusat maupun di daerah selalu terjadi dan bisa merubah komposisi pencalonan pilgub ini. Dinamika dukungan partai politik dalam bentuk rekomendasi tentu tidak saja mempengaruhi komposisi partai politik dalam suatu pasangan calon. Bisa jadi jumlah pasangan pun menjadi berubah, tidak menjadi 3 pasangan sebagaimana diprediksikan tersebut. Kita lihat saja dinamika selanjutnya. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.